Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Jona Ansiati Bang Nugraha channel seperti itu, yang dimana di sini membahas tentang kecemasan berlebih, asam lambung yang tinggi, kemudian rasa was-was, panik, cemas dan lain sebagainya seperti itu. Saya seperti biasa berada di pesawahan. Ya, maaf, ini lebih jelasnya masih di tempat yang kemarin saya mengunjungi ke sini. Ya, dari rumah lumayan jaraknya agak jauh lah seperti itu. Sekalian mencari udara segar, kemudian pandangan fresh, otak pun ikut fresh juga teman-teman. Jadi jangan lama kelamaan berdiam diri di rumah, jangan kelamaan berbaringan di rumah dan lain sebagainya. Dan terus terang, saya juga belum ya 100% dikatakan normal, ya belum lah seperti itu teman-teman. Ya, saya juga masih dalam keadaan proses dan yakin proses itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Di sini yang ngerasa misalkan anxiety-nya, kemudian cemasnya yang masih tinggi, kemudian masih takut keluar rumah, ya perlahan-lahan kembali beraktivitas keluar rumah. Saya pun dulu emang seperti itu, bahkan naik motor pun, saya bawa motor pun agak-agak gimana gitu ya. Dulu tuh keluar dari pintu rumah aja ngerasa nggak nyaman gitu, cuman itu harus dipaksa. Insya Allah kesini kalian juga pasti bisa, dan jangan takut, ini hanya gangguan mental sih kebanyakannya, karena kita itu ada rasa trauma tersendiri, yaitu trauma pas pertama kali kita merasakan penyakit ini, atau gangguan lambung, atau gangguan mental, atau anxiety disorder, kecemasan yang sangat berlebih itu seperti itu. Nah, di sini kemarin ada yang nanya ya, di komenan katanya, Mas, perokok ya. Terus terang saya dulu sangat perokok banget saya dulu. Bahkan saya tidak tahu tidak tahu jam makan, waktunya makan kapan, saya nggak tahu. Yang penting ada rokok, ada asap rokok seperti itu. Nah, ya mungkin seiring berjalannya waktu dengan pola hidup yang seperti itu, makan tidak teratur kapan saja, dan makan menunya apa saja, kemudian kebanyakan menghabiskan rokok sehari-hari itu, ya pada akhirnya ya seperti inilah. Pada akhirnya ada anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu. Untuk teman-teman semua ya, usahakan jangan meniru seperti itu ya. Jang bisa sekolah. Nah, seperti itu. Jadi jangan meniru saya yang tadinya pola hidupnya berantakan, kemudian pola pikirnya berantakan, dan ya seperti itulah. Jangan terlalu jangan dibiasakan, karena akan muncul itu yang namanya anxiety seperti itu. Nah, di sini Bang, maksudnya gini, ada yang nanya juga, akan sembuh nggak anxiety disorder ini atau kecemasan berlebih ini, gangguan lambung ini? Ya jelas akan sembuh teman-teman semua. Semuanya butuh kesabaran dan butuh proses juga. Yakin proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan nikmati saja prosesnya, jangan dulu menikmati ingin instan langsung sembuh, tidaklah. Saya juga berproses dan berproses sampai saat ini berproses, dan ya seperti itulah teman-teman semua. Dan intinya pola-pola itu harus dijalankan, mau pola apa saja ya, pola makan, pola hidup, pola pikir ya, itu jangan diberantakin lagi lah. Usahakan itu harus ditata dengan baik. Seperti pola makan, kita jangan terlalu telat makan, kemudian apa-apa saja dimakan, junk food dimakan, yang pedas, asam kayak gitu, jangan dulu lah seperti itu. Nah, kemudian dari pola pikir kita penyakit mulu ya, kapan kita akan akan ada peningkatannya gitu kalau berpikir seperti itu.
nggak bakalan ya. Nah oke, baik teman-teman, hujan ini udah turun tuh, mulai turun hujan ya teman-teman. Besok kita lanjutkan lagi atau nanti sore saya akan kesini lagi ya. Mungkin hanya sepenggal motivasi, bukan motivasi ya, mungkin ya hanya sedikit curhat ya. Saya dulu juga perokok gitu, saya dulu perokok, namun sekarang setelah terkena ini ya saya enggak seperti itu, enggak merokok lagi. Karena apa? Jadi ada cemas tersendiri teman-teman semua. Jadi ada rasa cemas yang mengganggu lah ya, emang dikatakan mengganggu, ada rasa cemas gitu. Jadi kalau saya menghisap rokok itu aduh takut asam lambung naik, aduh takut nyesek, aduh takut gini, aduh takut gitu, seperti itu. Dan ya kalau bisa diberhentiin dulu ya. Kalau misalkan yang masih perokok, usahakan diberhentiin dulu gitu ya, maksudnya stop dulu lah. Nanti kalau misalkan udah anxiety-nya udah normal kembali seperti semula, kemudian pola-polanya dijaga ya, mungkin silahkan, itu tergantung kalian ya. Soalnya banyak yang sembuh dari anxiety disorder, sembuh dari gangguan lambung, itu kembali ngerokok lagi kembali seperti itu. Namun saya sarankan di pola makan, pola hidupnya, pola pikirnya jangan balik lagi seperti dulu lah. Jangan berantakan seperti itu, karena tidak bagus lah teman-teman, seperti itu. Jadi ya, apakah berbahaya ini? Enggak, kata saya pengalaman, dan saya sampai saat ini masih bisa bernapas meskipun ada sensasi, ada aja. Alhamdulillah gitu ya, enggak yang namanya bahaya, enggak, kata saya enggak, pengalaman saya enggak. Asam lambung yang tinggi, kemudian anxiety atau kecemasan berlebih, panik, itu enggak sangat berbahaya. Cuman sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita, itu yang saya rasakan. Cuman percaya, lambat laun proses pasti akan pokoknya tidak akan mengkhianati hasil lah, akan ada gitu hasil dari proses itu semua. Yang tadinya nggak bisa ke masjid sholat berjamaah, pasti lambat laun suatu saat nanti bisa melaksanakannya, seperti itu. Yang asalkan pola-pola tadi dijaga teman-teman semua ya. Ya mungkin itu ya, mulai reda lagi nih hujannya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan di komen, dan saya akan menjawab sebisa dan sekemampuan saya, sepengalaman saya sendiri ya. Karena saya bukan dokter, bukan ahli psikologi atau psikiater, hanya pengalaman saya sendiri. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.